Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghantaran melalui sel syaraf. Impuls syaraf atau rangsang syaraf adalah pesan syaraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Jika sebuah syaraf tidak menghantarkan impuls, maka serabut syaraf tersebut dalam keadaan istirahat. Sifat sel syaraf adalah pada permukaan bagian luar sel bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Jika sel syaraf mendapat rangsangan, maka akan terjadi perubahan muatan pada kedua permukaan sel syaraf tersebut. Permukaan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam sel bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Pengiriman atau penghantaran impuls baik rangsang ataupun tanggapan yang melalui serabut syaraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada sel syaraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel syaraf. Potensial listrik ketika sel syaraf dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat. Dan ketika sedang aktif, kutub positif berada di bagian dalam, kutub negatif berada di bagian luar. Potensial listrik ketika sel syaraf sedang aktif disebut potensial aktif. Rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya perubahan kutub potensial listrik sesaat. Perubahan potensial atau depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut syaraf. Depolarisasi menyebabkan bagian luar sel bermuatan negatif sedangkan bagian dalam sel bermuatan positif. Antara daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi timbul aliran listrik. Aliran listrik ini disebut arus lokal. Adanya arus lokal ini mengakibatkan depolarisasi di daerah sebelahnya. Kemudian diikuti arus lokal dan depolarisasi di daerah sebelahnya lagi. Demikian dan seterusnya. Depolarisasi akan menjalar atau merambat sepanjang serabut syaraf. Hal ini disebut impuls syaraf. Kecepatan perjalanan gelombang menyebabkan perbedaan potensial bervariasi antara 1 sampai dengan 120 meter per detik. Kecepatan antara ini tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung mielin. Ketika impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut syaraf tidak dapat dilalui oleh impuls. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan potensial yang kembali seperti potensial semula, yaitu potensial istirahat. Agar dapat berfungsi, maka dibutuhkan waktu massa antara 1/500 sampai dengan 1/1000 detik. Energi yang digunakan dalam proses pengiriman rangsang berasal dari hasil pernafasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel syaraf. Rangsangan atau stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang batas atau threshold tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Namun, jika kekuatan impuls di atas ambang, maka impuls akan dapat menghasilkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu daripada stimulasi yang lemah. Mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis. Mekanisme kerja sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson dari salah satu sel syaraf atau neuron dengan neuron lainnya. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis memiliki struktur yang merupakan kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter
dan disebut dengan vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Setelah impuls pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan meluncur dengan membran prasinapsis. Vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmitter terdiri dari beberapa jenis, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh. Noradrenaline terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamine serta serotonin yang terdapat di otak. Kemudian, asetilkolin akan berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Akibatnya, menempelnya asetilkolin pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Ketika asetilkolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diurai oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis pada sel otot. Enzim ini menyebabkan asetilkolin tidak aktif dan sel otot relaksasi. Sel otot akan berinteraksi kembali jika asetilkolin dilepaskan kembali oleh akson. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.